gue baru minum dan gak tau tenggorokan gue gak enak. Oke. Di video kali ini mungkin agak-agak aneh ya, kayak sebenarnya gue pengen banget gitu kayak menceritakan dari awal, but you know, kita pembukaan. Halo guys, welcome back to my channel. So for this, jangan langsung bukan kayak gitu dong. Oke, jadi di sini gue mau nanya, apa kabar kalian gitu setelah karantin yang udah lama banget nih ya. Gue personally gue udah bosan banget, dan mohon maaf gue udah kayak neglect tentang si YouTube gue ini, dan gue yakin banyak banget gitu penonton setia gue yang pengen ngeliat gue lagi dan lagi gitu. Tapi di video kali ini gue bakalan ngebikin story time. Please ini denger sekali lagi ya, ini story time, jangan sampai kayak di video yang sebelumnya dimana gue menceritakan story time malah ditanggapin kalau misalkan itu adalah how to, padahal nggak. Gue di sini menceritakan tentang pengalaman, dan pengalaman kali ini pengalaman yang baru banget kejadian. Jadi di sini gue yakin sih banyak dari kalian tuh kayak pernah mendapatkan hal-hal seperti ini. Gue yakin gak cuman gue doang ya. Tapi di sini gue ngerasa udah terganggu banget, dan udah kayak pengen menceritakan ini sampai titik sekarang ini. Dan nanti kalau misalkan ada kelanjutannya lagi, nanti kita bikin part 2-nya ya guys ya, supaya lengkap ceritanya. Dan gue masih punya di sini kayak rasa passion, dimana gue tuh masih menunggu itikat baik dari pihak ini, karena di sini gue nggak akan nyebutin nama aplikasinya, dan ya kita tebak-tebakan aja lah siapa ya ini, aplikasi apa ini. Di sini gue mau menceritakan gimana gue merasa terganggu banget dengan aplikasi ini gitu, karena menurut gue ini aplikasi yang membuat marketingnya yang sebenarnya salah dan bikin emosi. Gue yakin di sini masih ada pikiran baik di otak gue ini kalau ini cuman namanya teknik marketing mereka, tapi caranya salah, nggak kayak gini juga keles. Oke guys, let's move on to the story-nya aja deh langsung, karena ini bakalan ceritanya panjang banget gitu, like panjang banget gitu. Jadi ini berawal ketika kalau nggak salah tuh sekitar sebulan lalu, tanggal, kita hitung lah tanggal belasan, masih tanggal 14, 15 atau 16. Gue bangun pagi-pagi, dan itu kalau nggak salah hari Sabtu. No, it's not Sabtu. Itu hari Minggu pagi, dan gue ceritanya tuh mau pulang ke kosan gue gitu. Gue minggu pagi gue ngerasa heran, kok ada 4 nomor yang di digit belakangnya berbeda, kayak 2 digit belakangnya berbeda, tapi sisanya itu di depan kayak 10 nomornya itu sama gitu. Dan gue disitu ngerasa kayak, apaan nih, kok kayak banyak banget orang yang nelfon gue tapi digitnya kok sama-sama. Apa jangan-jangan ini tuh karena memang ada urgent atau siapa gitu kan. Gue kiranya urgent. Pas gue telepon balik, terus gue pencet press record, karena gue tuh biasanya kayak gitu, bukannya karena gue insecure ya, karena gue yakin sih kayak biasanya nomor-nomor yang gue nggak tahu nomornya itu takutnya ada apa-apa, jadi gue langsung record. Jadi kalau misalkan nomor-nomor yang tidak ada di kontak handphone gue langsung record. Tapi ketika gue record ternyata tidak bisa dihubungi, jadi gue nggak bisa hubungin mereka. Jadi kayak mereka yang ngehubungin gue bisa. Keempat nomor ini pun kayak susah banget gitu dihubungin, dan nggak ada yang bisa dihubungin sama sekali. Kayak gue tuh kayak pengen penjelasan ini nomor siapa atau gimana, kok tiba-tiba ada, ya kan pagi-pagi gitu dapat nomor telepon gitu kan. Gue bangun jam 9 tuh kan, ya emang sih kebo banget sih gue. Tapi gue ngerasa kayak ini apaan gitu kan, gue kayak kepo banget gitu. Ditelepon gak bisa, ya udah gue bodo amat gitu. Dan akhirnya gue pergi ke rumah salah satu sahabat gue. Ketika gue ke rumah sahabat gue itu, nggak rumah sih, ruko. Gue tuh kayak, ya emang sih rukonya ini kayak gue pengen makan lah di situ. Kebetulan gue lagi pengen makan ke situ, dan itu sore-sore sampai malam hari. Jadi sore-sore ini gue pergi ke sore-sorenya ini gue pergi ke kafenya dia, dan gue makan di situ. Dan gue ngerasa kayak ada sesuatu gitu. Akhirnya di sore, kalau nggak salah sekitar jam 5-an, gue yakin tuh itu belum maghrib, dan itu jam 5-an gue dapet telepon, dan telepon ini tuh kayak nggak connect. Apa jangan-jangan karena sinyal gue jelek di saat itu atau gimana, gue nggak tahu ya. Tapi ya udah akhirnya gue matiin, dan itu masih nomor yang tidak ada di kontak gue, alias gue pasti otomatis nge-record ya, karena gue takutnya ada apa-apa gitu. Jadi ada bukti ini, bukti itu. Karena gue ngerasa kayak nih orang siapa gitu, takutnya ada apa-apa, karena mungkin ada beberapa kejadian yang menurut gue kayak kayak penipuan-penipuan kayak gitu kan, kalian tahu sendiri kan. Jadi kalau misalkan gue pengen dapetin bukti kalau gue tertipu atau gimana, ya udah gitu langsung dapet si recordnya ini. Dan akhirnya telepon kedua datang ketika 15 menit kemudian. Telepon kedua ini datang 15 menit kemudian, akhirnya gue angkat dan connect ya di saat itu. Gue nggak nelpon, gue record, dan ketika gue record, gue langsung kayak disodori dengan ucapan yang membuat gue kayak kaget setengah mati. Gue tuh kayak anjing nih apaan sih, kayak aduh mohon maaf suara gue kayak kasar banget ya, kayak perempuan gak tau malu, kayak beneran emosi parah atau gak sih, kayak
apa sih ini orang apa sih, kayak gitu loh pernyataan hati gue tuh kayak gitu kan. Terus udah gitu gue kayak diteror seolah-olah gue kayak punya utang di OJK atau yang namanya aplikasi OJK gitu kan. Like, ini aplikasi ngasih tahu namanya, gue nggak akan ngasih sebut namanya karena gue masih ada itikat, karena gue masih menunggu itikat baik dari ini aplikasi yang minjemin uang, karena gue nggak pernah minjem uang sama sekali ke aplikasi manapun. Ya nyicil gue pernah, jujur kayak bayar 2 kali gue pernah, tapi kalau minjem uang buat apaan gitu? Kalau gue butuh barang banget lebih baik nyicil daripada gue ngutang. Like seriously, gue nggak akan pernah namanya minjam selain di bank mungkin, karena gue nggak pernah minjem uang ke bank pun gue nggak pernah ya. Gue kayak ditelepon, disodorin kayak bilang lunasin gitu lah. Gue kan bingung lah. Gue sebutlah nama aplikasinya Tetot. Jadi nih guys ya, jadi si aplikasi Tetot ini kayak nggak tau admin, operator atau apalah itu yang nelpon-nelponin gue kayak nyuruh-nyuruh gue bayar utang itu. Di situ adalah orang yang gue awalnya kira ini kayak pesan suara gitu, karena suaranya tuh kayak bener-bener bagus gitu, kayak tertata gitu, cara ngomongnya rapi, bagus. Terus udah gitu lah, apaan kok kayak gitu gue sangka ini tuh pesan suara kayak record. Dan temen gue juga di situ kayak ngerasa ya kayaknya record gitu ya. Ketika gue lanjutin lagi gitu, ya mbak maaf ini siapa, karena di otak gue tuh gue panik gitu loh, apaan sejak kapan gue punya pinjaman uang sampai ke online segala gitu, karena gue nggak pernah minjem uang. Gue nyicil pernah tapi nggak pernah minjem uang gitu. Terus udah gitu langsung lah itu udah gitu temen gue langsung kayak, ya mungkin karena sahabat gue ini tahu gue kan orangnya panikan atau gimana, akhirnya dia kayak ngambil handphone gue dan dia lah yang telepon. Dan di telepon itu dia bilang kalau misalnya halo ini siapa ya, dan dia disebutin lagi nih sama si operator si Tetot ini ya, aplikasi Tetot ini yang minjemin uang. Temen gue nanya gitu karena dia tahu gue udah panik, udah kayak bingung, udah nggak tahu gimana lagi gitu, kayak apaan nih gitu lah, bukan panik sih, kayak nggak percaya gitu kan. Terus sahabat gue ini bilang kayak gini nih, atas nama siapa ya? Itu tuh langsung gue kepikiran ya kenapa nggak gue tanya gitu atas nama siapa dan utangnya berapa gitu. Terus udah gitu gue kan di situ kayak udah bingung gitu, udah apaan. Dan akhirnya temen gue yang ngomong nih ya, ketika temen gue nanya atas nama siapa, itu si operatornya itu aja nggak tahu nama gue siapa. Misalkan yang dihubungin itu siapa, misalkan kan kalau misalkan seinget gue tuh kalau misalkan mau minjem online tuh harus ada KTP, harus ada identitas yang cukup atau gimana gitu. Ini tuh nggak tahu, sedangkan si operatornya aja nggak tahu gitu. Gue disitu kayak ngerasa dibego-begoin, tau nggak? Kayak ketika temen gue nanya kayak gitu, gue kan kayak udah nggak keridus gitu kan, kayak rasa takut gue tuh berkurang. Nah akhirnya si mbak ini tuh, si admin atau si operator dari si aplikasi Tetot ini matiin dengan ucapan ya kami akan memantau, apa ya kata-katanya ya, kalau seingat gue tuh katanya bakalan memantau dan bakalan ngelihat gitu apakah bakalan dibayar atau gimana. Dan karena gue nggak punya hutang sama mereka, akhirnya gue bodo amatin aja gitu. Dan temen gue ngerti kalau misalkan gue insecure banget di saat itu, karena gue kaget gitu, baru diangkat telepon langsung disodorin kayak ada utang gitu. Dan ketika ditanya nama gue siapa, nggak tahu atas nama siapa gitu itu pinjaman, dan nggak dibales gitu, nggak tahu. Dan dimatiin dengan secara sepihak karena teman gue kan dia langsung ngeliat gitu kan, kayak ngeliat nomornya, dan itu tuh tombol recording tuh kan nyala, dia lihat terus langsung dia si sahabat. Dan ketika sahabat gue itu kayak ngelihat ini kayak nomornya nomor mana sih nih, kayak lokasi atau regionnya kalau nggak salah ya, dia tuh langsung ngelihat gitu ada tombol record, jadi dia sebutin record kayak gitu lah. Dan ketika itu kata-kata record itu ada, langsung dimatiin secara sepihak. Dan gue di situ mulai curiga, apaan emang, kenapa nih record atau apa gitu, emang kenapa gitu dengan kata-kata record. Gue sangkain tuh emang itu tuh pesan suara gitu kata-katanya si sahabat gue ini. Terus udah gitu gue ngerasa kayak apaan sih, maksudnya apa? Ternyata yang disebutin tuh record yang di sini. Terus dia juga percayanya kalau yang tadi itu yang diajak ngomong itu adalah pesan suara gitu. Tapi gue bilang enggak, itu enggak, karena gue tadi ngomong gitu, apaan ya mbak? Terus dijawabnya dengan kata yang santuy gitu, nggak formal banget, tapi tetap itu suaranya kayak operator banget. Sumpah itu yang melatih itu mereka untuk berbicara seperti itu memang benar-benar gila kalian ini nggak tahu gue yakin sih ya ini adalah strategi pemasaran, tapi gue yakin juga sih kalau misalkan caranya seperti ini tuh tidak enak guys, like seriously nggak mengenakan, like kan emosi ya bawaannya, jadi kita benci gitu sama aplikasi ini gitu. Dan nggak tahu akhirnya
gue sekarang ini masih menunggu karena gue udah ngehubungin dari si aplikasinya ini, dari customer service-nya atau gimana, customer service-nya aja nggak bisa gue telepon. Terus udah gitu gue udah hubungin, udah kontak dari media sosialnya. Dan seriously guys, kayak ketika gue nelpon si customer service yang gue dapetin dari apa sih namanya, nggak tahu, website atau apa, pokoknya intinya itu ada di Play Store, nanti ditulis gitu kalau mau komplain di sini. Gue telepon, like seriously guys, nggak ada. Gue tuh kayak, gue bakalan telepon ya, kayak panggilannya aja kayak nggak diaktifin, supaya kalian semua tahu, jangan seolah-olah gue kayak berbohong. Ini adalah customer service-nya. Mas, saya mau komplain. Ini saya kok diteleponin ya, padahal saya nggak pernah pakai aplikasi itu. Maksudnya kalau itu strategi pemasaran, jangan sampai gitu juga kali. Kan saya juga kayak ngerasa kayak diteror ya, udah beberapa saat, padahal saya nggak pernah pakai aplikasi itu gitu. Baik, di sini kami akan bantu cek apakah ibu sebelumnya pernah melakukan pengajuan di aplikasi itu? Nggak pernah sama sekali gitu. Makanya saya nanya gitu. Baik, di sini kami coba cek. Dari nomor induk KTP ibu bisa dibantu disebutkan? Jangan KTP, saya nggak suka gitu. Maksudnya ini kan nomor yang saya pakai satu-satunya nih. Coba cek aja pakai nomor ini. Saya nggak punya nomor lain kok. Baik, bisa diinformasikan untuk nomor telepon juga terlebih dahulu. Kemudiannya untuk ditunggu teleponnya tidak tutup. Terima kasih atas kesediaannya menunggu. Iya. Di sini setelah lakukan pengecekan di sistem kami untuk nomor tersebut belum pernah terdaftar atau belum pernah melakukan pengajuan di sistem kami. Bisa dibantu ibu apakah yang mengaku atas nama Sherry mencoba untuk meminta data itu atau bagaimana? Enggak, gini mas, saya tuh kan udah dari bulan lalu saya ditelepon, kan saya ngerasa diteror ya, 4 nomor, maksudnya ada 4 nomor, cuman beda digit di belakangnya itu kayak entah 2 atau 3 digit, tapi 4 nomor nih. Itu nelpon saya gitu, kan saya ngerasanya apa nih, teror. Ya udah akhirnya saya record, nih masih ada, saya recordannya masih ada. Saya record seolah-olah saya punya hutang, dan ketika saya nanya atas nama siapa ya gitu kan, karena saya ngerasa saya nggak pernah pakai sama sekali gitu. Terus gak dikasih tahu nama saya siapa gitu. Terus saya ngerasa kayak diteror aja gitu. Apaan sih, kayak saya selama ini punya utang, padahal enggak, saya nggak pernah pakai aplikasi buat utang gitu loh. Oke, pulsa gue habis, gue beli pulsa dulu. Goblok ya gue ya. Oke, jadi menurut gue itu udah cukup aja ya, dari pihaknya tersebut tuh kayak udah ngomong ke gue kalau misalkan gue nggak punya nama atau namanya nggak pernah registrasi dengan nomor tersebut gitu. Tapi di sini kan gue ngerasa nggak nyaman nih kan ya guys ya, kayak apaan sih, gue tadi tuh udah nelpon dari jam 9 ke jam 10, 9.46 dan gak diangkat-angkat. Menurut gue sih ini kayak aplikasi ini kalau misalkan ini adalah strategi dari pemasarannya atau namanya mengaku-ngaku dari aplikasi tersebut supaya gue ngedownload gitu kan, ini adalah hal yang paling aneh gitu. Kenapa mereka bisa kayak gitu, suruh gue bayar tapi nominalnya aja nggak tahu, kirimnya kemana nggak tahu gitu kan. Otomatis kan itu dari kata-katanya yang gue inget nih ya. Dan ini gue yakin kalau ini cuma strategi pemasaran, tapi caranya bukan seperti ini gitu. Kayak bayangin gitu, ketika lu bangun tidur dapat nomor yang seperti itu, nomornya tuh ada sekitar 4 nomor yang telepon lu dengan digit belakang berbeda-beda, dan itu kayak ngerasa lu apaan sih nih orang, kayak penting banget gitu, kayak aneh lah. Di saat itu gue ngerasa 4 nomor kan telepon gue, tapi nomornya kok hanya beda di belakang-belakangnya doang digitnya kan. Nah, di situ gue ngerasa udah curiga gitu. Di sini selama beberapa saat ngerasa kayak terteror gitu dengan sebenarnya apa yang nggak pernah gue lakuin gitu. Trust me guys gitu. Kalau misalkan gue ngedenger berita-berita di sana-sana yang seliweran itu tentang pinjaman online yang minjemnya berapa ratus ribu bisa nyampe puluhan juta. Di sini gue ngerasa kayak anjrit, apaan sih, kayak gue nggak pernah minjem duit terus tiba-tiba ditawar. Maksudnya kalau misalkan mau nawarin gitu tentang aplikasi ini atau gimana, atau mau minjem uang situ kan bisa nawarinnya baik-baik atau gimana gitu. Dan kalaupun ini mau penipuan atau gimana, like seriously, gue yakin ini nggak penipuan karena dia tuh kayak nggak nyuruh gue kemana-mana gitu. Yang cuman dia bilang tuh boleh dicek di aplikasinya aja gini-gini. Like
Oke, ketika gue ngelihat aplikasinya emang apa yang terjadi gitu. Coba nih guys ya, gue bayangin ya, ketika gue download ini aplikasi, terus gue register, terus udah gitu KTP atau apa gue kan otomatis harus difoto kan. Ya itu mungkin gitu, itu juga akan menjadi salah satu celah juga untuk para menurut gue sih kayak para penipu-penipu atau gimana gitu. Dan like seriously, kalau ini strategi pemasaran, ini adalah strategi pemasaran yang paling buruk yang gue rasa gitu. Karena ini bakalan menimbulkan rasa kesal, sebel gitu kepada si aplikasi Tetot ini gitu. Dan gue aja yang nggak tahu gitu aplikasi ini, first impression gue ketika gue denger namanya aja dan langsung gue lihat di search gue di Play Store ini aplikasi ada atau enggak. Seriously guys, kayak anjing ngapain sini, aplikasi scam kali ya atau gimana gitu. Dan di situ nggak disebutin nominalnya, atau misalkan kalau misalkan itu penipuan, gue yakin sih, gue masih berpikiran positif. Kalau misalkan ini penipuan, pasti otomatis disuruh bayarnya di mana, dan udah gitu bayarnya di mana, dikasih tahu gitu cara-caranya gitu. Ya otomatis kayak gitu gitu. Dan ini tidak adalah menurut gue personal ini bukanlah undian-undian kayak gitu loh ya. Jadi udah di sini masalahnya udah lumayan clear. Di sini gue udah ngerasa agak nyaman dengan ungkapan barusan dari si customer service. Gue hanya menceritakan gimana rasa tidak nyamannya gue gitu untuk dituduh sebagai orang yang punya hutang gitu. Padahal enggak, like seriously bitch, like gue masih banyak duit untuk namanya menghidupi gue gitu. Gue nggak pernah ngutang-ngutang online. Terus udah gitu gue ngerasa kayak, lah bitch please, like lu bangun tidur diteror sama orang-orang yang lu nggak tahu gitu siapa. Kayak ya ampun, please untuk yang tahu ini strategi pemasaran aplikasi apa gitu, kasih tau lah. Mungkin gue kesal banget sumpah, kayak like I said, miskin-miskinnya gue nggak pernah minjem uang ke aplikasi yang menurut gue aja nggak tahu itu asal-usulnya kayak gimana. Yang gue jujur gue takutin banget itu adalah dimana kalau misalkan itu aplikasi itu tuh dapat bocoran. Karena kan gue pernah nyicil tahun 2016 like, tahun 2019 kan gue pernah nyicil 2 kali, itu 2 kali pembayaran. Terus udah gitu gue takutnya gitu kayak KTP atau namanya apa gue di situ tuh kayak bocor atau gimana, karena gue ngelihat di Google tuh banyak banget cerita-cerita kayak gitu kan. Oke, di situ aja cerita gue hari ini, dan semoga mungkin teman-teman yang mau dengerin cerita ini, terima kasih banget nih ya udah dengerin cerita gue. Dan ya di cerita ini gue harap nggak ada lagi korban-korban yang lain atau gimana. Dan kalau misalkan ada yang tahu ini permasalahannya dari mana atau gimana, tolong di komen di bawah gitu, supaya seenggaknya otak gue yang mungkin belum terilmukan ini tahu jawabannya yang sebenarnya terjadi. Tapi to be honest, gue nggak ada dendam sama aplikasi ini. Maksudnya kayak kalau misalkan memang itu adalah strategi marketing, dan gue masih namanya menunggu itikat baik dari mereka untuk meminta maaf atau apa kek gitu, yang pokoknya intinya supaya gue ada rasa tenang sedikit gitu. Karena nggak setiap orang loh bisa yang namanya cuma digituin langsung nyaman aja, santai-santai aja. Nggak setiap orang. Seriously, pertama kali gue ditelepon tuh kayak sumpah di situ gue stres parah, kayak gue punya utang dari mana gitu. Gue kayak, gue aja nggak percaya gitu dengan apa yang disebutin sama si mbak-mbak ini, kayak si operatornya ini. Jadi otomatis di sini tuh ini kalau ini strategi pemasaran, ini strategi pemasaran yang paling buruk supaya konsumen datang kepo gitu, kayak hah iya gitu, emang gitu, oh emangnya iya gitu, langsung download. Trust me, ini yang terjelek, terparah, tidak mengenakan yang pernah gue rasain gitu. Seriously guys, gue hampir download tuh aplikasi, tapi akhirnya gue bilang dalam hati gue, enggak lah, karena gue nggak pernah pakai ini. Dan gue ngeliat di library, jadi kalau untuk temen-temen yang nggak tahu, jadi Play Store itu ada library-nya dimana kita apa yang udah kita downloadin itu tuh pasti ada listnya gitu di situ. Dan gue cari, gue tidak pernah memakai aplikasi Tetot itu, like gue tidak pernah. Dan ya mungkin gue adalah salah satu orang yang insecure parah ketika pertama kali dia telepon. Tapi kesana-sananya gue kayak bodo amat. Dan ketika tadi puji Tuhannya tadi gue dapetin telepon diangkat gitu, karena sebelumnya nggak diangkat-angkat, gue ngerasa agak lega. Itu bukan dari pihak si Tetot ini. Terus udah gitu gue nggak tahu sih penjelasannya lain. Ketika gue nelpon kedua kalinya gak connect lagi. Lucu banget kan, ya ampun, ini cerita bener-bener
cerita yang paling mengerikan banget gitu yang terjadi sama gue. Ya jujur banget gue insecure kalau misalkan udah ada yang kayak gini-gini, karena gue ngerasa tertipu ya, terfitnahkan dibilang. Sebenarnya gue nggak ada uang, gue pinjem dari aplikasi online ini, tiba-tiba dibilang kayak seolah-olah gue punya hutang. Trust me, it's like something yang bener-bener gue aja kayak sebel gitu, like sebel parah gitu. Oke guys, gitu aja di video ini, ceritanya kayak gitu aja. Semoga nggak ada lagi korban-korban yang lain atau gimana. Semoga kalau misalkan ini aplikasi punya kejelasan lain, semoga menjadi aplikasi yang terbaik gitu. Dan ya, I hope you enjoy my video. Don't forget to like, subscribe, and comments below. Dan kalau misalkan kalian punya penjelasan untuk masalah ini, tolong di komen di bawah, supaya kayak gue mungkin ada yang belum gue tahu tentang peminjaman online atau gimana, karena gue nggak pernah minjem online. Dan gue harap hari-hari kalian semakin menyenangkan, karena mungkin di beberapa kota udah ada penerapan new normal, jadi kalian tidak ngekep diri kalian di dalam rumah-rumah banget gitu. Jadi aktivitas kalian udah berjalan ya lumayan lancar lah ya, walaupun ada distance tersendiri. I hope you enjoy my video and bye bye.